Perkenalkan, nama saya Pandema Divide Dharma Putra dari kelas 10 MIPA 6, absen 27. Di sini saya akan menjelaskan pengertian atau definisi dari narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, zat aktif, ataupun obat-obat terlarang lainnya. Nah, jika narkoba ini bisa masuk atau sudah masuk ke dalam tubuh seseorang, itu dapat membuat perubahan pada perilaku, suasana hati, hingga pikirannya menjadi cenderung lebih buruk. Dengan kata lain, dapat mengubah kondisi psikis dan fisik seseorang ke arah yang lebih buruk dari keadaan normal. Nah, lalu pengertian dari narkotika itu sendiri adalah zat yang berasal dari tumbuhan, baik itu alami atau buatan, baik itu sintetis ataupun tidak, yang dapat menimbulkan ketergantungan hingga menghilangkan rasa nyeri. Lalu yang kedua adalah zat psikotropika. Psikotropika adalah zat yang bukan narkotika yang dapat mengubah terutama pada psikis dan perilaku seseorang menjadi lebih buruk. Lalu yang terakhir yaitu zat aktif atau obat-obatan berbahaya yang terlarang, yaitu zat yang bukan termasuk narkotika ataupun psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan dan berdampak menimbulkan rasa sakit atau nyeri. Perkenalkan, nama saya Mada Anindya Gita Laksita Devi dari kelas 10 MIPA 6 nomor absen 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara obat masuk ke dalam tubuh. Narkoba biasanya digunakan melalui berbagai cara. Yang pertama adalah dengan cara ditelan. Narkoba dimasukkan ke dalam tubuh, lalu obat akan meluncur ke pusat usus besar dan diserap ke dalam aliran darah di dalam pencernaan. Contoh narkoba yang ditelan adalah pil ekstasi dan opioid. Kedua adalah dengan cara disedot gasnya. Narkoba yang gasnya mengandung zat memabukkan akan menembus ke dalam aliran darah di rongga hidung. Narkoba yang disedot biasanya adalah inhalan atau solvent seperti lem, aseton, thinner, bensin, dan lain-lain. Ketiga adalah dengan cara dihisap. Zat atau asap akan masuk ke dalam kantong-kantong udara di paru-paru dan kemudian akan diserap oleh pembuluh-pembuluh rambut atau kapiler dalam aliran darah, contohnya seperti tembakau dan ganja. Keempat adalah dengan cara dioleskan di atas kulit. Narkoba kemudian akan merasuk ke dalam pori-pori kulit, ke dalam pembuluh darah, dan akhirnya ke aliran darah. Kelima adalah dengan cara disuntikan, yaitu dengan cara diinjeksi ke dalam tubuh dengan cara melukai bagian tubuh menggunakan jarum untuk mencapai aliran darah. Contohnya seperti morfin dan heroin. Ada juga insuflasi, yaitu metode yang melibatkan pengguna menempatkan bubuk di lubang hidung dan kemudian akan dihirup melalui hidung melewati tenggorokan sehingga obat diserap oleh selaput lendir. Contohnya adalah bubuk amfetamin, kokain, heroin, dan lain-lain. Selain itu adalah sublingual, yaitu metode yang menempelkan narkoba di lidah sehingga zat menyebar ke dalam darah melalui jaringan lidah seperti LSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mada Satriawan dari kelas 10 MIPA 6 absen 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang golongan narkotika. Yang pertama ada golongan 1, biasa digunakan untuk iptek. Potensi ketergantungan sangat tinggi dan lain-lain. Contohnya opiat, ganja, dan kokain. Yang kedua ada golongan 2, biasa digunakan untuk bahan baku obat. Potensi ketergantungannya tinggi dan lain-lain. Contohnya petidin, morfin, dan fentanyl. Yang ketiga ada golongan 3, hanya digunakan untuk rehabilitasi. Potensi ketergantungannya rendah dan lain-lain. Contohnya kodein dan difenoksilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meti Aminah Saha dari kelas 10 IPA 6 nomor absen 22. Bahaya penyalahgunaan narkoba. Yang pertama yaitu bahaya terhadap fisik. Kerusakan fungsi sistem syaraf pusat atau otak, terjadi infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah, menggunakan jarum suntik secara sembarangan rentan terhadap penyakit, gangguan pada paru-paru, sukar bernafas, sesak nafas, dan penyakit paru-paru lainnya, susah buang air besar karena kinerja saluran cerna pada lambung dan usus besar, mudah terinfeksi TBC, HIV, AIDS, hepatitis, infeksi ginjal atau saluran kencing, peradangan pada otot, dan kinerja janin terganggu.
Yang kedua, bahaya terhadap kejiwaan, bersikap labil, cepat memberontak, introvert dan penuh rahasia, sering berbohong dan suka mencuri, menjadi sensitif, kasar dan tidak sopan, memiliki kecurigaan yang sama terhadap semua orang, menjadi malas dan prestasi belajar menurun, akal sehat tidak berperan dan berpikir irasional. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Afandi, saya dari kelas 10 IPA 6, absen saya 19. Yang ketiga, terhadap keluarga. Contohnya, mengganggu keharmonisan keluarga, membuat aib keluarga, dan lain-lain. Yang keempat, terhadap masyarakat. Contohnya, mengganggu keamanan, mendorong tindak kejahatan, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Kurniawan dari 10 IPA 6 absen 24. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa alasan anak-anak atau remaja memakai narkoba. Ya, diantaranya yaitu memuaskan rasa ingin tahunya atau mencoba-coba, ikut-ikutan dengan temannya atau pengaruh solidaritas temannya, mengikuti tren terbaru, merasa sudah hebat atau menunjukkan kehebatannya, dan yang terakhir merasa sudah dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswa Rahmania Dinanti dari kelompok 3 absen 26. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanda-tanda pengguna narkoba. Yang pertama, ada gejala penyalahgunaan narkoba. Di antaranya menjadi malas, kurang memperhatikan badan sendiri, hidup tidak teratur, tidak dapat memegang kepentingan orang lain, mudah tersinggung, dan juga egosentrik. Yang kedua, tanda-tanda dini pengguna narkoba. Yang pertama, hilangnya minat bergaul dan olahraga. Kemudian mengabaikan perawatan dan kerapian diri, disiplin pribadi mengendur, suka menyendiri dan menghindar dari perhatian orang lain. Dan yang terakhir ada cepat tersinggung dan cepat marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Ahmad dari kelas 10 IPA 6 nomor absen 25. Saya akan menjelaskan tentang perubahan fisik dan tingkah laku yang dialami oleh para pengguna narkoba. Gejala fisik yang biasanya dialami oleh para pengguna narkoba antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, ada penurunan berat badan secara drastis. Lalu yang kedua, mata terlihat cekung dan merah. Lalu para pengguna narkoba juga biasanya berkeringat dingin ataupun mengeluarkan keringat secara eksesif. Lalu biasanya pada pengguna narkoba terdapat luka, bekas jarum suntik, dan terdapat perubahan warna kulit di sekitar bekas luka atau penggunaan jarum suntik tersebut. Pengguna narkoba juga biasanya sukar buang air besar, lalu mengalami insomnia atau gangguan sukar tidur, dan mengalami penurunan imunitas. Untuk perubahan tingkah laku yang biasanya dialami adalah satu, sulit berkomunikasi. Lalu ada menutup diri dan malas atau sukar beraktivitas. Para pengguna narkoba juga biasanya terlihat gelisah dan emosional. Emosional di sini berarti mudah tersinggung ataupun agresif. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abid Sulaiman, absen 23, kelas 10 MIPA 6. Saya akan menjelaskan pencegahan bahaya narkoba. A. Berarah diri dengan keimanan dan ketakwaan serta berbudi pekerti luhur. Aktif mengikuti kegiatan keagamaan baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat. B. Membiasakan diri berpola hidup sehat. Membiasakan diri berpola hidup sehat dapat mendorong untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Kegiatan sehari-hari yang teratur dari mulai bangun pagi, mandi, ibadah, sholat, makan dengan menu sehat, dan lain-lain sebagainya. C. Menolak bujukan. Tolaklah bujukan teman atau siapapun juga yang menawarkan narkoba walaupun sekedar coba-coba. D. Belajar dengan sungguh-sungguh. Berprestasi akan mempermudah langkah-langkah kita menuju cita-cita masa depan yang gemilang. Jangan biarkan cita-cita yang kita harapkan lepas gara-gara narkoba. E. Mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat.
turut aktif mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat melalui kelompok pengembangan minat bakat kegiatan ekstrakurikuler. F. Hindari tindakan yang tidak bermanfaat. Hindari tindakan yang tidak bermanfaat seperti tawuran antar peserta didik, corak-coret di seberang tempat, mencegat kendaraan umum dengan kekerasan dan sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.